Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Pesugihan Pocong, bagian yang pertama. Cerita pada kali ini ditulis oleh Restu PA. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya. Seperti biasanya saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kejadian ini bermula ketika seorang pasangan suami istri baru saja menikah dan memiliki sebuah kedai yang tidak terlalu besar namun penampilannya cocok dengan tongkrongan anak muda zaman sekarang. Kedai itu dibangun pada tahun 2012-an dengan gaya dan arsitektur yang memikat para pembeli. Terlebih lagi tempat itu biasanya dipenuhi dengan anak-anak muda yang butuh sekali akan tongkrongan. Namun sampai tahun 2013-an, kedai itu tidak meraup keuntungan dan penghasilan yang diraihnya hanya bisa dirotasikan untuk menggaji karyawan dan memuat makanan-makanan serta minuman-minuman yang akan dijual belikan. Pemilik kedai itu bernama Surya dan juga Nabila. Pak Surya dan Bu Nabila ini merupakan orang yang ulet dan pekerja keras. Hampir setiap hari dia tidak pernah absen untuk mengontrol kemajuan kedainya. Tiap hari Pak Surya dan juga Bu Nabila memikirkan kedai itu bagaimana caranya laku keras dan disukai oleh para pembeli. Akhirnya mereka pun melakukan sesuatu, yaitu perbuatan yang dilarang oleh agama dengan cara melakukan pesugihan. Pesugihan ini bersifat sangat privasi, sampai-sampai harus melakukan segala cara untuk mengulik kilas balik dari semua tata cara ritual yang dilakukan oleh Pak Surya dan juga Bu Nabila ini. Bu, kedai kita baru 1 tahun berdiri, namun pendapatan kita hanya dicukupkan dengan pengeluaran belanja dan juga menggaji para karyawan. Apa Ibu punya usul untuk memajukan kedai ini, Bu? Tanya Pak Surya kepada Bu Nabila. Mereka berdua kemudian melihat jalanan yang sangat ramai, namun tidak ada satupun orang yang berkunjung ke kedai mereka. Bersebelahan dengan kedai Pak Surya dan juga Bu Nabila, terdapat warung bakso yang banyak sekali pembelinya. Dan kemudian dari situlah, mereka mulai merencanakan niat buruk mereka untuk mengalihkan semua para pembeli bakso itu yang ada di sebelah kedai mereka. Alih-alih Bu Nabila mulai mencari-cari informasi mengenai para pembeli yang berkunjung ke warung bakso itu. Setelah Bu Nabila teliti dan tanyakan satu persatu kepada pembeli dengan menyamar sebagai orang yang membeli bakso di tempat itu, Bu Nabila terkejut mendengar penuturan salah satu pembeli yang mengatakan bahwa makan bakso di tempat itu dengan memakan bakso di rumah sangatlah berbeda. Katanya jika makan bakso di tempat itu lebih enak dan nikmat, akan tetapi jika dibungkus dan dibawa ke rumah, maka rasanya sangat berbeda dan hampir tidak berasa nikmatnya. Bu Nabila pun melaporkan hal ini kepada suaminya dan berkata, "Pak, tahu kan warung bakso yang ramai itu? Katanya dia menggunakan pesugihan," ucap Bu Nabila. "Ah, jangan mengada-ngada kamu, Bu. Kalau ia tidak benar, itu jatuhnya fitnah," ucap Pak Surya. "Benar, Pak," jawab Bu Nabila. Pak Surya hanya terdiam mendengar penuturan istrinya mengenai warung bakso yang dimaksud itu. "Pak, bagaimana kalau kita lakukan saja hal yang sama dengan pemilik bakso itu?" tanya Bu Nabila. "Maksud kamu ikut-ikutan melakukan pesugihan seperti warung bakso itu lakukan?" tanya Pak Surya. "Persyaratannya mudah kok, Pak. Katanya harus menyembelih ayam cemani. Lalu darahnya kita siramkan ke piring-piring atau tempat yang digunakan untuk pembeli. Gak usah harus melakukan persembahan-persembahan, Pak," jelas Bu Nabila. "Tapi kan itu musyrik, Bu," jelas Pak Surya. "Pak, kalau terus-terusan begini, kedai kita akan kalah saing dengan warung bakso yang berada di tempat itu. Bapak mau kita bangkrut dan jadi gembel, enggak kan?" tanya Bu Nabila. Pak Surya dipaksa untuk menuruti permintaan istrinya agar melakukan pesugihan. "Emang pesugihan jenis apa itu, Bu?"
Tanya Pak Surya. Pesugihan pocong, Pak. Jelas Bu Nabila. Pocong. Bu, ingat ya Bu, kalau kita lakukan pesugihan itu, imbasnya bakal kena ke kita, Bu. Semuanya tidak gratis. Jelas Pak Surya. Bu Nabila kemudian terdiam. Dia lalu kemudian meninggalkan Pak Surya di luar kedai. Pak Surya tidak pernah punya pikiran bahwa untuk melariskan kedainya dengan melakukan pesugihan. Namun di sisi lain dia juga membutuhkan banyak uang untuk membayar sewa kedai dan juga semua yang dibutuhkan agar kedai bisa tetap berjalan. Kemudian pada keesokan harinya, Bu Nabila tetap mengunjungi warung bakso tadi. Dia ingin lebih tahu dengan jelas tentang bagaimana para pembeli bisa berdatangan setiap waktunya di warung bakso tersebut. Akhirnya dia membuat dua pilihan untuk meyakinkan hati suaminya, yaitu Pak Surya. Bu Nabila membeli bakso dengan 2 porsi. 1 porsi untuknya dimakan di tempat tersebut, dan satunya lagi dia makan bareng suaminya di kedai miliknya. Tidak berbeda seperti para pembeli lain, Bu Nabila sangat menikmati bakso itu, hingga dia lupa bahwa tujuannya datang ke warung tersebut adalah untuk meyakinkan suaminya bahwa warung itu menggunakan pesugihan pocong. Akhirnya, Bu Nabila memesan 1 porsi lagi untuk dia berikan kepada suaminya. Ketika berada di kedai, Bu Nabila menyampaikan dan juga menyiapkan bakso itu di hadapan suaminya. Coba dimakan, Pak, enak tidak? Tanya Bu Nabila. Pak Surya pun kemudian mencicipi bakso tersebut. Namun baru 1 bakso yang dia masukkan ke dalam mulutnya, Pak Surya merasa ada sesuatu yang hambar di bakso tersebut. Kok rasanya aneh ya? Kayak hambar gitu. Micin sama garamnya pas kan? Tanya Pak Surya. Bu Nabila kemudian tersenyum. Dia pun menambahkan micin dan garam pada bakso tersebut. Coba dicicipi lagi, Pak, bagaimana rasanya? Ucap Bu Nabila. Pak Surya pun mencicipi lagi bakso yang telah ditambahkan bumbu penyedap seperti micin dan garam. Namun rasanya tidak berubah sama sekali. Rasanya masih hambar dan tidak berasa asin atau apapun. Kok sama, Bu? Tanya Pak Surya. Inilah perbedaannya, Pak, jika makanannya di take away atau dibawa pulang. Rasanya sangat berbeda, karena si pocong itu hanya bisa memberikan penyedap rasa ketika berada di tempat itu juga, namun tidak bisa untuk dibawa pulang, jelas Bu Nabila. Pak Surya kemudian memperhatikan semangkuk bakso yang aneh itu. Dari bentuknya, bakso itu sama dengan bakso yang lain pada umumnya, namun yang membedakan hanya rasanya saja. Jika makan di warung bakso langsung, maka terasa sangat nikmat. Namun jika bakso itu dimakan di rumah, rasanya begitu sangat hambar. Aku punya kenalan tentang orang yang bisa memberikan kita pesugihan yang sama. Bahkan kita juga bisa mengalahkan warung bakso itu. Senyum Bu Nabila. Bu, apa kita tidak terlalu buru-buru untuk melakukan ini? Tanya Pak Surya dengan raut wajah memelas. Pak, kalau Bapak gak mau lakukan itu, biar Ibu aja yang kerja. Kita lakuin ini karena terpaksa. Bulan ini kita gak ada penghasilan sama sekali. Mau pakai apa kita untuk menggaji para karyawan? Tanya Bu Nabila dengan nada sedikit meninggi. Pak Surya pun hanya terdiam sambil menatap semangkuk bakso yang hambar rasanya itu. Ada pikiran di benak Pak Surya untuk mengikuti saran istrinya. Namun, dia juga tidak berhenti memikirkan resiko yang bakalan harus dia terima jika hal buruk terjadi. Ya sudah, Bu. Kapan kita pergi ke sana? Tanya Pak Surya. Serius, Pak? Jadi kita mau ke tempat itu? Tanya Bu Nabila. Iya, Bu. Asalkan jika persyaratannya tidak aneh-aneh, kita boleh ambil. Tapi jika persyaratannya ribet, Bapak tidak mau ambil, berbahaya. Jelas Pak Surya. Bu Nabila kemudian tersenyum. Lalu ia menuju dapur tempat para karyawan memasak makanan untuk para pelanggan. Mariono, nanti aku punya tugas untuk kamu seorang. Senyum Bu Nabila. Siap-siap, Bu. Jawab Mariono dengan gugup. Malam itu juga Bu Nabila mengantarkan Pak Surya menuju tempat yang dimaksud. Tempatnya seorang cenayang, atau sebutan bagi orang yang mampu berkomunikasi dengan makhluk halus dan kemudian melakukan transaksi khusus kepadanya.
Ternyata rumah seorang cenayang tidak sama dengan rumah seperti apa yang dipikirkan oleh Pak Surya sebelumnya. Rumah dari seorang cenayang seperti rumah biasa pada umumnya, tidak terlihat kumuh dan tidak terlihat kotor seperti cenayang-cenayang yang pernah digambarkan oleh orang-orang. Bu Nabila dan Pak Surya memasuki rumah itu. Mereka bertemu dengan seorang laki-laki bernama Warso. Bu Nabila yakin bahwa Pak Warso adalah cenayang yang dimaksud. Setelah dia melakukan banyak pencairan di balik suksesnya warung bakso tersebut. "Apa kebutuhan kalian?" tanya Pak Warso. Lalu Pak Surya menatap wajah istrinya yaitu Bu Nabila yang nampak percaya diri dengan pilihannya. "Kami ingin kaya raya, Mbah," ucap Bu Nabila. Pak Warso tertawa sekencang-kencangnya. Dia menatap wajah Pak Surya dan Bu Nabila secara perlahan, seperti orang yang akan melumat makanan yang disukainya. Menjadi kaya raya tanpa merasakan kesusahan itu mustahil. Namun itu bisa terjadi jika kamu ingin menukar semuanya. Kehidupan yang memang tidak pernah berjalan sesuai arahan dan keinginan manusia sendiri. Namun alur yang dibuat oleh manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Antara manusia dengan alam memiliki ikatan yang sangat-sangat kuat. Namun kadang mereka tidak pernah menyadari arti dari kehidupan sebenarnya yang hanya bisa dijalankan sekali saja, ucap Mbak Warso. Mbak Warso mengambil sebuah ikatan tali pocong yang telah diambilnya beberapa hari lalu. Ikatlah tali ini di suatu tempat yang tersembunyi. Lalu sirami semua mangkuk, piring, gelas, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kedai milikmu, jawab Mbak Warso. Pak Surya kemudian tersentak mendengar ucapan Mbak Warso. Sejak kapan dia mengetahui tentang kedainya? Jangan kaget, warung di sebelah tempatmu itu melakukan hal yang sama, jelas Mbak Warso. Jadi isu mengenai pesugihan pocong itu benar adanya? Tanya Pak Surya. Benar adanya, senyum Mbak Warso. Ibu Nabila kemudian mengambil ikatan tali pocong yang diberikan oleh Mbah Warso kepadanya. Bu Nabila pun kemudian menyerahkan segepok amplop yang terisi penuh dengan uang. Bayaran pertama adalah bersifat material atau yang tampak. Namun bisa jadi bayaran kedua adalah nyawa mereka berdua. Mariono adalah karyawan yang taat akan aturan yang diberikan oleh pemilik kedai. Namun dalam ketaatan Mariono, dia juga memiliki hak kemanusiaan yang paling tinggi. Kedai milik Pak Surya dan Bu Nabila pukul 3 sore. Posisi itu dianggap sangat dominan dengan keadaan para customer yang mungkin mengambil jam waktu makan. Karena itu Pak Surya dan Bu Nabila menyuruh kepada Mariono dan juga karyawan lainnya untuk mempersiapkan sebelum jam 3 tiba. Hari-hari yang dijalani oleh Mariono menjadi sangat berbeda ketika tuntutan barunya baru saja diterima. Di ruang khusus tempat Pak Surya dan Bu Nabila, Mariono dipanggil untuk hal yang serius. "Mariono, kamu adalah karyawan yang sangat berkompeten dan memiliki komitmen tinggi untuk memajukan kedai ini. Karena itulah, aku meminta bantuanmu. Ini mungkin agak sulit, tapi percayalah, kamu harus menerimanya," ucap Bu Nabila. Bu Nabila kemudian membuka plastik hitam berisi ikatan tali pocong beserta dengan lemah layat yang nantinya akan ditaburi di suatu tempat khusus. "Apa itu, Bu?" tanya Mariono. "Ini adalah tugasmu. Kita akan melakukan pesugihan pocong," jelas Bu Nabila. Mariono terkejut mendengar hal itu. Hatinya menolak keras terhadap tawaran yang diberikan oleh Bu Nabila. "Bu, bukankah itu dosa, Bu?" tanya Mariono. "Mariono, kamu ingin karirmu melesat tinggi dengan gajimu yang bisa mencukupi semua kebutuhanmu atau tidak?" goda Bu Nabila. Mariono hanya terdiam. Pilihan itu sangatlah berat untuk Mariono jalankan. Persyaratannya sangat mudah. Kamu hanya menyirami seluruh perabotan dapur dengan darah ayam cemani, lalu dibersihkan kembali dengan sabun atau apapun agar bau darahnya menghilang, ucap Bu Nabila. Pak Surya sedari tadi hanya terdiam.
Dia tidak mau ikut berargumen mengenai tugas baru Mariono yang akan sangat berat itu. Namun di sisi lain, Pak Suryo juga tidak bisa menolak bahwa keinginan istrinya adalah pilihan yang sangat tepat untuk memajukan kedainya. "Bagaimana? Apa ini sangat berat bagimu?" tanya Bu Nabila. "Tidak, Bu. Saya akan jalankan semuanya. Apapun perintah Ibu dan Bapak, aku akan jalankan. Asalkan tidak menyangkut keluarga saya dan nyawa saya sendiri," jelas Mariono. "Baiklah, besok sebelum kedai ini buka, kamu boleh melakukan tugasmu. Nanti gajimu akan kunaikkan 2 kali lipat. Jika hasilnya sudah kelihatan, maka akan kunaikkan hingga 5 kali lipat," jelas Bu Nabila. Mariono hanya terdiam menanggapi itu. Dia tidak mau berkomentar lagi mengenai pendapatannya. Bu Nabila pun mempersilahkan Mariono keluar dari ruangannya. Dengan selesainya diskusi itu mengenai tugas baru Mariono, Bu Nabila pun memasang ikatan tali pocong itu di ruangannya. Lalu dia juga menaburi tanah layat itu di sekitarannya. Pak Surya ingin sekali mengingatkan istrinya, namun dia kalah dengan ketakutannya yang sedang dihadapinya itu. "Pak, besok kita akan mulai. Karena itu, cari ayam cemani hitam, lalu serahkan semua darahnya kepada Mariono besok. Semoga dengan usaha ini, semua akan berjalan dengan lancar. Tidak ada tirakat yang tidak ditebus dengan resiko yang besar. Iblis memang licik. Dia memperdaya manusia dengan kemewahan semata. Namun setelah usai, banyak sekali sesuatu yang tidak terduga untuk dijadikan pertanggungjawabannya nanti." Keesokan harinya, tepat sebelum kedai dibuka, Pak Surya mendatangi kedai, yaitu kebutuhan Mariono dan 2 karyawan lainnya, yaitu Indah dan juga Fahmi, yang mendiami kedai karena mereka berasal dari luar kota. Sehingga kedai pun mempersiapkan mes khusus untuk mereka bertiga. Tujuannya adalah untuk menyerahkan darah ayam cemani kepada Mariono. "Hehehe, no, bos datang tuh," teriak Fahmi. "Hah, cepet banget sih," ucap Mariono. "Kok dia bawa plastik hitam ya? Emang ada menu baru ya hari ini?" tanya Indah. "Plastik hitam?" Mariono mengingat sesuatu yang harus dikerjakan olehnya. "Kenapa, no?" tanya Fahmi. "Ah, tidak apa-apa. Gua duluan ya. Ada tugas baru dari si bos," jelas Mariono. Mariono meninggalkan Fahmi dan juga Indah yang masih berada di dalam kamar. Mereka berdua tidak tahu menahu mengenai tugas baru dari Mariono itu. "No," kata ibu, "kamu lakukan sekarang. Suruh Indah dan Fahmi untuk beresin bagian depan. Kedai mau dibuka cepat, karena kita mau lihat dulu kemampuan dari pesugihan ini," jelas Pak Surya. Baik Pak, baik." Pak Surya pun kemudian meninggalkan Mariono sambil menyerahkan bungkusan plastik hitam itu. Bungkusan itu berisi darah ayam cemani yang sudah terbungkus dengan rapi. Mariono pun kemudian menaruh bungkusan itu di atas meja. Lalu dia menuju kamar untuk memberitahu Indah dan juga Fahmi untuk segera membersihkan depan kedai. "Dah, Mi, kedai mau dibuka cepat. Jadi kata bos kalian berdua beresin depannya sana," jelas Mariono. "Hah? Mau dibuka cepet? Emang ada acara apa sih? Kok gak kayak biasanya ya?" ucap Indah. "Udah nurut aja," ucap Fahmi sambil bersiap-siap untuk membereskan depan kedai. Indah pun kemudian menuju ke kamarnya untuk mengganti baju. Kedai itu memiliki 3 kamar. 1 kamar untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, dan kemudian 1 untuk ruangan khusus tempat Bu Nabila dan juga Pak Surya bila suatu hari menginap di kedai. "No, kenapa ya kedai kok mau dibuka dengan cepat?" tanya Fahmi. Sudah, Mariono hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kalau kata gua sih, kayaknya bos ada strategi baru buat ramein di kedai. Sepertinya bos udah sadar kalau kedai ini kalah saing dengan warung bakso sebelah," jelas Fahmi. Mariono hanya terdiam, tanpa sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Fahmi ada kebetulannya. "Yaudah, cepat sana beresin depan,"
ucap Mariono dengan tegas. Kok lu gitu sih? Kenapa emangnya? Tanya Fahmi. Gue ada tugas baru, makanya gue kudu cepet-cepet kerjain, jelas Mariono. Tugas apaan emang? Gila, kamu itu nanya mulu. Sudah, gue gak bakal ngerjain tugas nih gara-gara lu tanya mulu, ucap Mariono. Iya. Ya sudah, gue kerjain tugas gue bareng Indah, jelas Fahmi. Fahmi kemudian langsung ke kamar Indah. Siap belum dah? Tanya Fahmi. Ya sudah, ayo berangkat, jelas Indah. Mereka berdua segera menuju depan kedai untuk mempersiapkan pembukaan kedai yang dirasa sangat cepat. Mariono langsung menuju ke arah dapur dan segera membawa seluruh peralatan dapur. Dia mengumpulkannya menjadi satu. Mariono membaginya menjadi 2 tempat. Satu untuk perabotan dapur, satunya lagi untuk gelas-gelas dan juga piring. Setelah selesai, dia pun membuka bungkusan plastik hitam itu dan kemudian menumpahkannya ke sebuah wadah. Pokoknya apapun yang terjadi, aku tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam masalah ini, ucap Mariono sambil menumpahkan darah ayam cemani ke kedua ember besar yang berisi perabotan dapur dan juga piring-piring, serta gelas dan juga berbagai macam alat-alat untuk makan dan juga minum customer kedai itu. Setelah usai, dia pun menyalakan air keran. Gumpalan darah merah yang membasahi semua peralatan di 2 ember besar itu berubah menjadi kolam merah yang berbau amis. Mariono kemudian merendam alat-alat itu hingga 5 menit. Lalu dia menumpahkan semua airnya dan menyiapkan 2 ember besar lagi berisi penuh air sabun. Mariono kemudian segera memasukkannya semua alat-alat dapur itu ke dalam ember yang penuh dengan air sabun. Mariono kemudian berharap tindakannya ini berlalu cepat, agar Fahmi dan juga Indah tidak tahu menahu mengenai apa yang sedang dilakukannya. Tahap terakhir, Mariono tinggal membilas dan juga memastikan bau darah itu menghilang. Setelah selesai, Mariono pun kemudian membersihkan semuanya. Tepat ketika Mariono sedang membereskan semuanya, Fahmi dan Indah tiba-tiba tiba. Lah, ini kan tugas gue sama Indah. Kenapa lu ngerjain ini semua noh? Tanya Fahmi. Gua itu tadi disuruh bos untuk bersihin semuanya, karena kemarin ada customer komplain masalah kebersihan piring. Emang iya kali kita bersihinnya kurang bersih? Pasti ini ulah si Fahmi yang kurang bersih, ucap Indah. Apaan sih lu? Gue yakin cucian gue bersih kok. Buktinya gue sampai bilas berkali-kali. Begitulah sangkal Fahmi. Udah, kalian siap-siap saja sana, karena bentar lagi bos datang. Wajar saja jika Fahmi dan Indah menanyakan hal itu, karena itu adalah tindakan yang tidak biasa yang dilakukan oleh Mariono selama dia bekerja. Tugas Mariono sebenarnya adalah sebagai kasir kedai. Seharusnya dia memanajemen keuangan serta menyusun rancangan anggaran belanja. Namun semuanya dapat ditepis oleh Mariono dengan dalih tugas barunya dari Pak Surya dan juga Bu Nabila. Sebentar lagi kedai akan buka. Mereka bertiga bersiap-siap untuk menyambut customer seperti biasanya. Fahmi dan Indah sudah mengeluh terlebih dahulu sebelum kedai akan dibuka. Palingan juga 5 orang yang datang. Aku sih gak percaya hari ini bakal rame banget, ucap Indah. Mending 5, biasanya kita ngelamun aja sambil ngeliatin para pembeli bakso di warung sebelah kita, ucap Fahmi. Sebelum kedai dibuka, Bu Nabila dan Pak Surya kemudian datang. Wajah mereka berdua tampak semangat seperti tidak kayak biasanya. Kalian siap kan? Ada kejutan untuk hari ini dan seterusnya. Kalian harus kerja keras, paham? Senyum Bu Nabila. Siap bos, jawab Bu Nabila dan juga Pak Surya. Bu Nabila dan Pak Surya masuk ke dalam kedai pada waktu itu. Sedangkan Fahmi dan juga Indah menunggu di luaran untuk menyambut para customer yang akan datang. Mariono kemudian sedang sibuk mengambil database keuangan kasir. Dia juga tidak mau ketinggalan untuk menyiapkan semuanya. Bu Nabila kemudian dan juga Pak Suryo menghampiri Mariono yang sedang terduduk di tempat kasir. No, sudah kamu kerjakan?
Tanya Bu Nabila. Sudah Bu, sudah semua, jawab Mariono. Indah dan Fahmi nggak tahu kan? Tanya Bu Nabila. Enggak Bu, mereka tidak tahu kok, jawab Mariono. Bagus, jangan sampai masalah ini bocor. Aku akan memulai tirakatnya. Kamu siap-siap menyambut para customer, ucap Bu Nabila. Pak Surya dan juga Bu Nabila memasuki ruangan khususnya. Mariono tidak tahu menahu apa yang akan dilakukan mereka berdua. Sebentar lagi kita akan kaya raya Pak, senyum Bu Nabila sambil memeluk suaminya. Pak Surya hanya terdiam dan membalas pelukan hangat itu. Bapak marah, tanya Bu Nabila. Apakah yakin Bu, ritual pesugihan ini tidak memakan korban? Tanya Pak Surya. Pak, lihat saja di warung itu, apakah ada korbannya? Semuanya tampak baik-baik saja kok. Bahkan pegawainya nambah banyak, bener kan? Tanya Bu Nabila. Iya sih Bu, tapi aku benar-benar takut Bu, kalau kita yang akan jadi korbannya, ucap Pak Surya. Hush, udah Pak, gak akan ada korban kok. Begitulah ujar Bu Nabila sambil tersenyum. Bu Nabila kemudian mencoba untuk menenangkan kegelisahan yang sedang dihadapinya dan juga suaminya itu, yaitu Pak Surya. Dia mencoba untuk menghibur dan mengatakan baik-baik saja. Padahal resiko yang akan dialaminya belum tentu sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Ayo Pak, kita mulai. Jangan ragu, semua akan baik-baik saja kok, senyum Bu Nabila. Ibu Nabila mulai membuka tirakat pemanggilan pocong tersebut. Nantinya, pocong itu akan meludahi tiap barang-barang yang sudah tersentuh dengan darah ayam cemani. Memang hakikatnya darah itu telah hilang secara fisik, namun secara metafisik, darah itu masih menempel di setiap wadah yang telah disirami oleh darah ayam cemani. Bu Nabila kemudian memulai tirakatnya. Dia membaca bacaan khusus yang diperoleh dari Mbak Warso, seorang cenayang yang bisa dikatakan memberikan jasa pesugihan kepadanya. Wewangian menyan memenuhi ruangan tersebut dan membuat Pak Surya sedikit terbatuk-batuk karena tersedak. Bu, masih lama enggak? Tanya Pak Surya. Bu Nabila masih fokus duduk bersilah dengan kedua tangannya berada di atas lututnya. Dia membaca sesuatu yang tidak dimengerti oleh Pak Surya. Pak Surya mencoba mendekati Bu Nabila, namun ketika dia menyentuh pundak Bu Nabila, Pak Surya merasakan bebauan menyan itu berganti menjadi bau pandan. Kok baunya berubah ya? Tanya Pak Surya. Bu Nabila kemudian menengok ke belakang. Udah Pak, tirakatnya sudah selesai, ucap Bu Nabila sambil tersenyum, sambil menatap ke arah pojokan ruangan itu. Ada apa Bu? Tanya Pak Surya. Bu Nabila berhasil mengundang pocong tersebut. Dia berada di pojokan ruangan, hanya terdiam lalu kemudian menghilang lagi. Bu Nabila bangkit dari duduknya. Ya sudah yuk Pak, customer sudah nunggu di depan, kita harus menyambutnya, ucap Bu Nabila. Hah? Tanya Pak Surya dengan sangat-sangat bingung. Tiba-tiba Mariono mengetuk pintu ruangan sambil berkata, Pak, Bu, di depan banyak sekali pembeli tuh Bu, banyak sekali customer, kita kewalahan, ucap Mariono. Bu Nabila tersenyum mendengar akan hal itu. Lah kok bisa? Tanya Pak Surya. Ya sudah ayo Pak, kita bantu-bantu. Besok kita buka lowongan kerja, barangkali butuh chef yang banyak untuk masak, senyum Bu Nabila. Bukan hal yang mudah bagi Pak Surya untuk mempercayakan apa yang baru saja terjadi. Ini seperti mimpi baginya setelah sekian lama kedai miliknya tidak pernah ramai. Pak, lihatlah Pak, customer kita berdatangan dengan sendirinya Pak, ucap Bu Nabila dengan penuh semangat. Pak Surya hanya memandangi para customer yang berasal dari berbagai kalangan. Ada yang pelajar, pekerja, mahasiswa dan mahasiswi, bahkan beberapa darinya adalah pejabat negeri sipil. Yang memang kedatangannya membuat hati Pak Surya terpukau. Bu, ayo bantu Bu yang lainnya Bu. Pak Surya dan Bu Nabila melayani customer yang terus saja berdatangan. Entah sudah berapa ratus customer yang mendatangi hingga kedai itu,
yang hanya memuat kurang dari ratusan harus tumpah ke jalanan. Belum tahu pasti apa penyebab customer tersebut berdatangan. Namun yang pasti ini adalah berkat pesugihan pocong yang dilakukan keduanya, dengan bertujuan untuk menarik para customer dan juga mencicipi makanan dan juga minuman yang tersedia di kedai tersebut. Yang membuat Pak Surya terkejut adalah kedai ini buka dengan cepat dan tutup dengan cepat sekali. Tidak sampai 5 jam seluruh pasokan makanan di dapur telah habis. Begitu juga dengan semua minumannya. Hari-hari yang ditunggu-tunggu benar-benar dirasakan oleh Pak Surya. Atmosfer positif dari para customer yang mengatakan bahwa makanan dan minuman di tempatnya itu sungguh sangat lezat dan juga sangat nikmat. Belum lagi terhadap para karyawannya yang sangat ramah dan juga sabar dalam menyambut tamu. "Pak, lihatlah Pak, pemasukan kita hari ini," ucap Bu Nabila sambil menghitung data pemasukannya di hari pertama menggunakan pesugihan pocong. Bu Nabila benar-benar menikmati keputusan yang diambilnya. "Benar kan Pak? Ini semua sangat mujarab," jelas Bu Nabila. Pak Surya hanya tersenyum dengan lebar, sedangkan Fahmi dan Indah begitu sangat kelelahan. "Bu, tolong dong Bu, tambah pegawainya lagi. Kalau besok masih sama seperti hari ini, bisa-bisa kita mati Bu," ucap Fahmi sambil mengeluh. "Bener Bu, tadi customernya banyak banget. Kok tumben ya?" tanya Indah sambil meluruskan kedua kakinya. Ya, namanya juga ada strategi baru. Pasti ada suatu perubahan yang gak bisa dinalar oleh pikiran, jelas Fahmi. "Nanti besok kita cari 2 pegawai baru lagi ya. Siapa tahu besok juga ramai pengunjung. Jadi kita sudah siap dalam melayani customer," ucap Ibu Nabila. Namun sedari tadi Mariono hanya terdiam. Dia tahu bahwa semua ini karena pesugihan. Dia telah melakukan kesalahan besar karena telah bersekutu dengan setan untuk menuju kaya raya. Lagi-lagi Pak Surya masih penasaran akan bagaimana pesugihan itu bekerja. Bukannya dia ingin mencari tahu, namun sesuatu yang di luar nalar kadang membuat pertanyaan dalam diri sendiri. "Nanti kalau besok ada pegawai baru, jangan lupa untuk dikasih tahu cara-caranya. Karena untuk sekarang dan juga seterusnya, kedai kita akan selalu ramai," ucap Bu Nabila. "Ibu bisa tahu dari mana Bu?" tanya Indah. Bu Nabila menghampiri Indah. "Kedai kita akan maju," ucap Bu Nabila. Bu Nabila pun menuju ke ruangan khususnya, diikuti oleh Pak Surya. Sepertinya mereka berdua akan bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Fahmi dan Indah hanya menggeleng-gelengkan kepala. Baru kali ini Bu Nabila tampak optimis dan juga percaya diri. "Apa benar kedai kita akan maju, No?" tanya Fahmi. "Entahlah, yang penting sekarang aku mau istirahat dulu, aku mau tidur," ucap Mariono meninggalkan Indah dan Fahmi. "Kok ada yang aneh ya?" tanya Indah. "Maksud kamu apa dah?" tanya balik Fahmi. Semenjak tugas baru yang diemban oleh Mariono, dia tampak menjaga perkataannya dan hanya bicara jika seperlunya saja. Apa ya tugas baru yang diemban Mariono cukup sulit ya? Begitulah tanya Indah. Fahmi mengangguk membenarkan perkataan yang baru saja Indah katakan. Lalu ditambah lagi Bu Nabila yang sekarang itu sangat percaya diri bahwa besok dan seterusnya kedai akan ramai. Apakah ini tidak aneh? Kedai kita kan biasanya ramai kalau ada diskon saja, tanya Indah. Menurutku Mariono menyimpan sesuatu. Dia mungkin telah menyembunyikan di balik semua ini. Biarkan waktu yang akan menjawabnya saja. Tapi kita berdua jangan sampai terlena begitu saja, karena kita hanya pegawai biasa, ucap Fahmi. Iya, benar juga sih. Ya sudah, ayo kita tutup kedainya. Ida dan Fahmi menuju ke depan kedai untuk menutup kedai. Lain halnya dengan Mariono, dia langsung saja menuju kamar dan merebahkan diri di kasur. Mariono masih berkeluh kesah dengan tindakannya. Apakah ini jalan yang benar karena dia telah terlibat dari pesugihan?
Mariano pun tertidur dengan tujuan benar-benar ingin melupakan hari yang buruk baginya. Bahkan naluri hatinya pun sangat tidak sejalan dengan tugas barunya ini. Memang sulit untuk mendamaikan hati yang memiliki kepekaan dalam situasi yang sangat tidak memungkinkan itu. Kemudian dalam ruang khusus Pak Surya dan Bu Nabila. "Bu, sampai kapan kita menjalankan pesugihan ini?" tanya Pak Surya. "Kok sampai kapan, Pak? Sudah tentu kita akan menjalaninya secara terus-menerus," ucap Bu Nabila. "Lalu bagaimana dengan nasib pegawai kita, Bu? Apakah tidak apa-apa?" Pertanyaan Pak Surya membuat Bu Nabila terdiam. Dia juga tidak terpikirkan bagaimana nasib pegawai ke depannya. "Aku harap Mariono mau membungkam semuanya, karena dia tahu persis pesugihan ini berlangsung," ucap Bu Nabila. Pak Surya kemudian mengangguk dengan paham. "Kita pulang sekarang yuk, Pak. Besok jangan lupa untuk menyembelih ayam cemani hitam dan menyuruh Mariono untuk melakukan hal yang sama lagi," ucap Bu Nabila lagi. "Ya sudah, baik Bu. Ayo kita pulang." Ibu Nabila pun mengambil tas miliknya dan memasukkan kresek hitam berisi uang yang sangat benar-benar banyak. Dari keuntungan hari ini, bisa dibilang keuntungan yang sangat-sangat banyak. Mungkin 5 kali lipat dari target. Hampir semua bahan-bahan pokok dapur habis. Karena itulah mulai besok, Bu Nabila akan menyetok banyak sekali makanan untuk keperluan dapur dan permintaan dari customer. Singkat cerita, malam pun tiba. Mariono terkejut ketika dia mendapati Fahmi telah berada di sampingnya. "Wah, gue ketiduran lama ya?" tanya Mariono. Fahmi tampak kelelahan karena dia mengerjakan semuanya bersama dengan indah. Mariono pun segera bangkit dan hendak menuju ke kamar mandi. Namun ketika dia baru saja melangkahkan kaki keluar dari kamarnya, dia terkejut karena mendapati sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tubuh Mariono bergetar dengan hebat. Kedua tangannya tidak bisa bergerak sama sekali. Bibir Mariono ingin mengucapkan sesuatu, namun kerongkongannya seperti tersedak sesuatu. Sosok itu sedang menjilati seluruh peralatan dapur. Tampak samar-samar namun terlihat dengan begitu jelas warna kainnya. Pocong. Mariono menjatuhkan peralatan mandi dan membuat si pocong itu tersadarkan akan kehadiran Mariono. Mariono melangkah mundur, namun langkah kakinya agak berat, seperti ada yang menahannya untuk bergerak mundur. Dalam hati Mariono memberontak kepada tubuhnya agar segera digerakkan. Namun antara ketakutan dan pikirannya tidak sinkron menjadi satu pada kala itu. Pocong itu menyeringai dengan wajah yang sangat menyeramkan. Di mulutnya penuh dengan darah, persis dengan darah ayam cemani hitam yang Mariono tumpahkan ke seluruh alat-alat dapur pada kala itu. Dengan cepat pocong itu mendekat, dan kini ia berada di depan Mariono. "Darah!" ucap sosok itu dengan bau yang sangat busuk tercium dengan jelas, sehingga membuat mual perut Mariono. Mariono tidak berkata apa-apa ketika sosok pocong itu sudah berada tepat di hadapannya. Bisa dibayangkan ya teman-teman, ada sosok pocong di depan Anda. Kalau saya sih sudah lari terbirit-birit. Ya sudah, kita lanjutkan ceritanya. Karena tidak bisa menahan rasa takutnya, Mariono pun kemudian pingsan di tempat. Sosok pocong yang disebut-sebut sebagai wadah pesugihan itu berani menampakkan diri di hadapan Mariono, karena Mariono lah orang yang memberikan darah dalam ritual pesugihan tersebut. Kali ini dia terlibat sangat jauh dalam pesugihan pocong yang dilakukan oleh bosnya, yaitu Pak Surya dan juga Bu Nabila. Keesokan harinya Fahmi keluar dari kamarnya. Dia melihat-lihat sekeliling dapur yang tampak sekali berantakan. "Mariono rajin banget ya, pagi-pagi sudah tidak ada. Terus kenapa dapur berantakan banget ya?" ucap Fahmi. Fahmi pun melangkah dan hendak menuju pintu kamar mandi. Namun dia menginjak sesuatu, dan yang diinjaknya adalah Mariono. "Kok lu ada di sini sih?" tanya Fahmi. "Gila, badannya panas banget. Dah,
Tolong dah sini dah, teriak Fahmi. Indah yang mendengar teriakan kencang dari Fahmi langsung terbangun dan kemudian keluar dari kamar sambil mengucek-ucek kedua matanya. Ada apa sih? Pagi-pagi kok udah ribut kalian? Ada apa emangnya? Tanya Indah. Dah, Mariono tidur di luar, terus badannya panas banget, ucap Fahmi. Hah, kok bisa seperti itu? Indah pun langsung berlari ke arah Fahmi yang masih memegangi tangan kanan Mariono yang terkapar itu. Bawa ke kamar dulu aja yuk, gua mau bikin kompresan, ucap Indah. Oh ya sudah, oke. Indah pun kemudian menuju dapur untuk memasak air. Namun betapa terkejutnya Indah karena seluruh alat-alat dapur berantakan, bahkan beberapa gelas dan piring juga menjadi pecah. Kok bisa ya berantakan seperti ini? Emangnya tadi malam ada maling? Noh, lu kenapa? Ucap Fahmi sambil memijati kedua tangan Mariono. Mariono belum sadarkan diri dan lalu pikirannya masih berada di alam mimpi ketika dia berada dalam sebuah tempat yang tidak bisa dikenalinya. Mariono melangkah maju ke sebuah jalan yang tampak gelap, namun terdapat satu benda yang bentuknya bisa dikenalinya. Lalu dia kemudian melihat seorang sedang menggali kuburan untuk mengambil sesuatu yang ada di dalam kuburan itu. Kamu mau ngapain? Teriak Waryono sambil berlari menuju arah kuburan itu. Betapa terkejutnya Mariono ketika dia mendapati tali pocong yang dimiliki oleh mayit yang baru saja dikubur itu dilepas dengan begitu saja oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang kau lakukan? Tanya Mariono. Orang itu tidak menjawab. Sepertinya Mariono sedang berada di kilas balik perbuatan jahat seseorang yang berada di balik layar pesugihan pocong ini berlangsung. Orang yang menggali kuburan itu beranjak bangkit ke atas. Lalu dia mengucurkan sebuah cairan kental yang berwarna merah dari wadah plastik berwarna hitam. Cairan yang mirip dengan apa yang diberikan oleh Pak Surya kepadanya, yaitu darah ayam cemani hitam. Mariono pun berteriak dan terbangun dari mimpinya. Lu kenapa noh? Tanya Fahmi. Mariono langsung memeluk Fahmi. Gua takut Mi, gua bener-bener takut, ucap Mariono. Lu takut kenapa? Tanya Fahmi. Indah datang tepat di kamar itu sambil membawa kompresan. Emang tadi malam ada maling ya? Kok semua alat-alat dapur bahkan piring dan gelas ada di bawah semua, ucap Indah. Ah, kok bisa? Emang ada maling tadi malam no? Tanya Fahmi. Itu bukan maling, tapi, ucap Mariono. Indah dan Fahmi mengamati dengan seksama apa yang akan dikatakan oleh Mariono kepada keduanya. Itu ulah pocong pesugihan. Hah? Raut wajah Indah dan Fahmi berubah dengan cepat. No, jadi kemarin itu customer ramai itu karena, tanya Indah. Benar, karena pocong pesugihan itu. Indah tidak percaya mendengar hal ini. Dia langsung bangkit dan berlari menuju kamar. Mau kemana lu dah? Tanya Fahmi. Gua mau balik kampung. Gua gak mau terlibat dalam masalah ini. Gua mau balik pokoknya, gua takut. Tangis Indah pecah. Akan tetapi bagaimana caranya? Tanya Fahmi. Gua gak peduli sama sekali. Gua gak mau jadi korban pesugihan itu. Lo tahu kan, pesugihan itu tidak gratis. Kalau bukan keluarga bosnya yang kena, siapa lagi kalau bukan ke kita, para pegawainya, yang terkena imbasnya? Jawab Indah. Fahmi kemudian menatap wajah Mariono. No, apa benar yang dikatakan Indah? Mariono mengangguk sebagai tanda membenarkan apa yang dikatakan oleh Indah. Lu kenapa sih no? Lu kenapa gak bilang ke kita dari kemarin-kemarin? Tanya Fahmi. Apa yang harus gua kasih tahu ke kalian semua? Lu tahu kan, kita gak ada pilihan hidup selain di sini. Tanya Mariono. Enggak no, pikiran lu itu terlalu sempit. Dunia ini sangat luas. No, jangan mempersempit pikiran lu itu.
untuk tidak bisa hidup di esok hari atau mendatang, jawab Fahmi. Tapi kita gak bakalan diikutin dalam masalah ini. Bos janji bakalan hadapi semuanya dengan kedua tangannya, teriak Mariono. Apa uang lu bakalan tahu tentang pesugihan ini, no? Ini pesugihan, no? Bukan lotre yang menunggu keberuntungan. Lu sama aja udah membunuh kita semua secara perlahan, no? Ucap Fahmi sambil meneteskan air mata. Lu kenapa nangis? Tanya Mariono. No, baru kali ini gua dikhianati sama orang deket gua. Rasanya sakit banget, no. Gua anggap lu sebagai saudara sendiri, tahu nggak? Tapi kenapa lu nggak mau berterus terang tentang pesugihan ini? Kenapa lu mau kita semua jadi tumbal pocong itu? Hah? Tanya Fahmi. Mariono terdiam. Hatinya sudah lelah untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Fahmi kepadanya. Gua kira lu bisa jadi leader yang baik, no. Tapi apa, no, kelakuan lu? Lu tahu kan? Lu tahu gak apa resiko terkecil orang yang memakan makanan bekas pesugihan? Tanya Fahmi. Emang apaan? Tanya Mariono. Mereka juga bisa mati, no. Mariono terkejut mendengar akan hal itu. Dia tidak menyadari bahwa tindakannya sangat beresiko. Aku akan pulang sekarang. Aku benar-benar tidak mau mati sebagai tumbal pesugihan pocong ini yang dilakukan oleh bos kita, ucap Indah. Mariono menatap Indah yang telah bersiap-siap untuk pergi dari kedai. Woi, tunggu. Aku tidak mengizinkan kalian untuk pergi kemanapun, jelas Mariono. Fahmi langsung menyerang Mariono dengan bersikap seolah-olah tindakannya dapat dimengerti olehnya dan juga pada Indah. Kau mau membunuh kita semua ya, no? Ucap Fahmi sambil mencekik leher Mariono. Fahmi, lu mau ngapain? Udah, lepasin tangan lu, ucap Indah. Lu kabur duluan, biar gua yang beresin Mariono di sini, jelas Fahmi. Kalau kalian semua kabur, mungkinkah kalian semua akan selamat? Tanya Mariono. Bangsat, ucap Fahmi sambil menekan leher Mariono dengan keras. Pilihannya ada dua. Kita semua yang akan mati karena kesalahan kita sendiri, atau kita bisa selamat dengan jalan yang tidak diduga-duga, ucap Mariono. Fahmi tetap mencekik leher Mariono sampai benar-benar Mariono tidak bisa berkata-kata. Fahmi, lepasin tangan lu dari Mariono, ucap Indah. Apa maksudmu, Dah? Ucap Fahmi dengan tegas. Benar kata Mariono, kita semua pun percuma kalau kita keluar, karena bos pasti akan curiga. Kita cari jalan lain saja untuk bisa keluar, ucap Indah. Apa jalannya? Tanya Fahmi. Indah hanya terdiam kemudian. Fahmi pun melepaskan cekikan kuatnya terhadap Mariono. No, lu tahu kan apa-apa saja ritual ini? Apa ada jalan keluar untuk membatalkan semuanya? Tanya Fahmi. Dia pun kemudian menatap tajam Fahmi. Pesugihan hanya akan berhenti jika tuannya mati. Jadi, maksud lu kita harus membunuh Bu Nabila sebagai tuan dari pesugihan ini? Tanya Indah. Mariono segera bangkit dan dia berjalan melewati Fahmi dan juga Indah. Ruangan itu adalah kuncinya, ucap Mariono sambil menunjukkan jarinya ke arah ruangan khusus milik Bu Nabila dan juga Pak Surya. Kenapa dengan ruangan itu, no? Tanya Fahmi. Gua tadi barusan mimpi bahwa ada seseorang yang mengambil ikatan pocong. Mungkin itu adalah dalang dari pesugihan ini terjadi. Kita akan membakar tali pocong itu atau membuangnya jauh-jauh dari tempat sini, ucap Mariono. Orang yang dimaksud dalam mimpi Mariono adalah Mawarso, orang yang berjasa dalam melaksanakan pesugihan dan membuat perjanjian dengan pocong tersebut. Tapi bagaimana jika Pak Surya dan Bu Nabila tahu? Tanya Indah. Kita hanya berdiskusi dengan Pak Surya, jelas Mariono. Tiba-tiba suara Pak Surya memecah belahkan diskusi ketiganya mengenai pesugihan pocong dan bagaimana caranya
agar mereka bisa selamat dari jeratan serta rongrongan ketakutan itu. "Noh, kok banyak gelas dan piring pecah? Emang semalam ada kucing ya?" tanya Pak Surya dari kejauhan. "Dah, cepatan masuk kamar sebelum Pak Surya datang kemari," ucap Fahmi. Indah langsung berlari ke kamarnya dan langsung meletakkan barang-barangnya. "Noh, kamu udah bangun belum? Kok kedai berantakan banget ya?" tanya Pak Surya. Fahmi pun menyuruh Mariono untuk tertidur. "Sudah, lo tidur aja cepet. Gue yang bilang bahwa itu adalah ulah kucing. Jadi lo jangan bikin Pak Surya curiga terlebih dahulu," ucap Fahmi. Mariono mengangguk dengan paham. Fahmi pun kemudian langsung menuju ke dapur untuk menemui Pak Surya. Sedangkan Indah dia masih mengintip Pak Surya dari balik pintu. "Ada apa sih, Mi?" tanya Indah. "Lu di kamar aja udah, jangan keluar-keluar. Biar gue yang ngurusin masalah ini," jelas Fahmi. Fahmi langsung menuju ke arah Pak Surya. Fahmi kemudian melihat Pak Surya sedang membereskan piring-piring dan juga gelas yang berserakan di lantai. Namun, di tangan kanannya Pak Surya sedang memegangi bungkusan plastik hitam. "Mi, Mariono mana?" tanya Pak Surya. "Mariono sakit, Pak," ucap Fahmi sambil menatap bungkusan hitam yang digenggam oleh Pak Surya. "Tubuhnya panas semua dia, Pak," ucap Fahmi. "Kok bisa seperti itu dia?" tanya Pak Surya. "Katanya dia lihat pocong di dapur, Pak," tembak si Fahmi. Pak Surya langsung terkejut. Fahmi sengaja menembaknya langsung dengan kata-kata itu dengan tujuan supaya Pak Surya mampu diajak diskusi. Karena tujuan Fahmi ini agar Pak Surya bisa diajak diskusi lebih jauh mengenai keselamatan para pegawainya. "Sekarang di mana Mariono?" tanya Pak Surya. "Dia sedang di kamar, Pak. Katanya dia juga mau izin resign. Begitu juga dengan Indah dan juga saya. Kami ingin semua izin resign, Pak," ujar Fahmi pada kala itu. Pak Surya langsung meletakkan bungkusan hitam itu langsung mengangkat kerah baju Fahmi hingga tubuhnya terangkat. "Apa maksud kalian melakukan ini? Apa maksud Bapak melakukan ini semua kepada kami? Apa Bapak mau buat kami semua mati karena pesugihan yang Bapak lakukan? Kedai Bapak ini ingin maju, tapi kenapa caranya salah, Pak? Tanpa sadar, Bapak itu telah menjerumuskan kita semua, Pak, kepada kegelapan hitam," ucap Fahmi dengan sedikit nada agak emosi. Pak Surya hanya terdiam. Dia pun melepaskan kerah baju Fahmi dan membalikkan badan. "Memang benar, Nak. Kami melakukan pesugihan. Itu permintaan Ibu Nabila. Aku tidak ingin terlibat jauh akan masalah itu sebenarnya. Namun yang pasti kalian tidak akan terlibat. Karena yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah Bu Nabila sendiri," jelas Pak Surya sambil membawa bungkusan hitam yang berisi darah ayam cemani itu. "Lalu bagaimana nasib kita, Pak?" tanya Fahmi. "Tinggallah 1 hari lagi di sini. Jika keadaan memburuk, kalian boleh resign. Keputusan kalian resign ada di tanganku," ucap Pak Surya. Pak Surya pun meninggalkan Fahmi. Dia tampak kecewa dengan seluruh pemaparan yang diberikan oleh Fahmi terkait masalah kedai yang terus sekali memburuk. Fahmi kembali ke kamarnya. Di sana Mariono masih menggigil dengan kedinginan. Dia masih belum bisa melupakan sosok pocong itu ketika meminta darah ayam cemani hitam. "Bos liburin kedai, jadi kita bisa beristirahat. Selagi istirahat, kita selesaikan masalah ini," ucap Fahmi. "Lo bilang apa ke bos?" tanya Mariono. "Gua bilang apa adanya aja. Kalau lo sedang sakit, terus kita semua mau berhenti dari kerjaan ini. Si bos ngasih 1 hari kepada kita untuk menyelesaikan masalah sendiri. Gimana menurut lo?" tanya Fahmi. Ida kemudian mendatangi kamar Mariono. "Bos udah balik ya, Mi?" tanya Indah. "Iya, kedai kita libur dulu." "Ya udah sini, kita bahas saja rencana kita malam ini," ucap Fahmi. "Apa rencana kita malam ini?" tanya Indah. "No,
Di ruangan itu ada apa aja? Tanya Fahmi. Di sana ada ikatan tali pocong dan lemah layat yang ditaburi. Namun gua gak berani masuk ke sana. Gua kira itu tempat bersemayamnya pocong itu pastinya, ucap Mariono. Hah? Jadi tempat ini udah ditempatin sama si pocong itu? Kenapa lu baru ngomong sekarang? Tanya Indah. Dah, tugas lu kumpulin semua alat-alat dapur itu menjadi satu. Lalu lu buang jauh-jauh dari sini. Begitulah ucap Fahmi. Lu beneran serius? Tanya Indah. Iyalah gua serius. Kita harus kabur dari sini sebelum keadaannya memuncak, ucap Fahmi. Namun selama tuan dari pesugihan itu belum menghentikan pesugihannya, maka itu ya akan percuma, jawab Mariono. Lalu bagaimana? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Fahmi. Kita bakar ikatan tali pocong itu saja, lalu kita kabur dari sini. Gua gak mau kalian semua kena teror dari pocong itu, jelas Mariono. Prioritas kita adalah kabur dari sini dan dengan hidup-hidup. Urusan kita selamat atau tidak, gua yakin selama di hati kita iman kepada Allah, semuanya pasti akan beres, jawab Fahmi. Di suatu tempat, kemudian di sebuah kamar besar, yaitu kamar khusus dari kedai itu. Pak, kok cepet banget pulangnya? Tanya Bu Nabila sambil menghitungi uang-uang hasil keuntungan penjualan makanan dan juga minuman di kedai miliknya itu. Pak Surya kemudian datang sambil membawa bungkusan hitam yang seharusnya digunakan untuk menyirami seluruh alat-alat dapur. Kok bungkusannya masih ada, Pak? Tanya Bu Nabila. Mereka semua ingin resign dari kedai, Bu, ucap Pak Surya. Resign? Kenapa? Tanya Bu Nabila yang terkejut mendengar akan hal itu. Dia meletakkan uang-uang itu dikembali di dalam kotak. Mariono diteror oleh pocong itu, jelas Pak Surya. Diteror. Karena diteror, jadi mereka tidak mau kerja lagi. Apa gaji yang kita berikan itu belum cukup ya untuk menjalankan tugas mudah ini? Tanya Bu Nabila. Fahmi dan Indah juga sudah tahu tentang pesugihan yang kita lakukan, ucap Pak Surya. Siapa yang memberitahu mereka berdua? Tanya Bu Nabila. Entahlah. Yang pasti kita juga tidak mempunyai hak untuk mengekang mereka, jelas Pak Surya. Pak, apa Bapak gila? Jika kita melepaskan mereka, lalu mereka memberitahu mengenai pesugihan ini kepada orang banyak, kedai kita akan ditutup dengan paksa, Pak, dan kita akan dijebloskan ke dalam penjara, jelas Bu Nabila. Tapi Bu, bagaimana solusinya? Kita harus menghentikan pesugihan ini. Kita lebih baik hidup sederhana tanpa memandang gengsi, Bu. Itu akibat ibu yang selalu iri dengan pencapaian orang lain, ucap Pak Surya. Bu Nabila kemudian terdiam dengan sejenak. Matanya melotot ke arah Pak Surya dengan tatapan yang mengerikan. Antarkan aku ke Mbak Warso sekarang, ucap Bu Nabila. Mau apa ke sana, Bu? Tanya Pak Surya. Aku akan membunuh mereka semua, jelas Bu Nabila. Singkat cerita, kondisi di kedai Bu Nabila dan juga Pak Surya. No, kamu yakin No ini kunci ruangannya? Tanya Fahmi. Gua yakin. Biasanya juga Pak Surya dan Bu Nabila pakai kunci itu. Cepat-cepat sudah buka. Gua udah merinding nih, ucap Mariono. Indah tidak berani untuk masuk karena dia memiliki fobia terhadap kegelapan. Jadi dia menunggu di depan pintu ruangan itu. Dah, lu jaga di sini ya. Kalau ada bos, lu ketuk pintu aja, tanya Fahmi. Jangan lama-lama, gua takut, jelas Indah. Ya sudah, oke, bentar ya, ucap Fahmi. Fahmi dan Mariono memasuki ruangan itu. Dia mencari ikatan pocong dan juga lemah layatnya. Ini tidak ada lampunya, tanya Fahmi. Tempat ini memang didesain khusus dengan tidak dialiri listrik. Entah apa tujuannya. Pakai korek aja ya, tanya Mariono dengan menawarkan korek gas untuk membantu penerangan mereka. Disinilah teror itu dimulai.
Kaki Indah mulai merasakan gatal-gatal. Dia tidak sanggup untuk berlari lebih lama lagi. Duh, lama banget sih ngambil tali pocong brengsek itu. Gatel banget di kaki, ucap Indah. Di pojokan dapur Indah melihat sesuatu sedang berdiri menghadapnya. Indah pun memperhatikan dengan seksama. Woi, lu siapa? Tanya Indah. Sosok itu bergerak namun sepertinya hanya melompat-lompat kecil saja. Indah memperhatikan gerakan yang bisa dikenalinya itu. Gerakan yang sama seperti yang dilihat oleh Mariono. Indah mencoba untuk menggedor-gedor pintu. Namun nafasnya seperti sesak dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Woi, bentar-bentar dah. Di sini gelap banget soalnya, ucap Fahmi. Mariono dan Fahmi membalikkan tubuhnya ke arah pintu karena mendengar ketukan dari Indah. Gua punya firasat gak enak, Mi, ucap Mariono. Sama nih, cepet-cepet cari tali pocongnya, teriak Mariono. Fahmi pun kemudian terus melangkah hingga dia menemukan sebuah tiang yang telah diikatkan oleh tali berwarna putih. No, lu aja yang ambil sana cepat, ucap Fahmi. Kenapa harus gua? Tanya Mariono. Lu kan yang terlibat, lu juga yang harus tanggung jawab. Cepat-cepat buruan, ucap Fahmi kemudian. Ketukan itu masih berbunyi terus-menerus hingga ditutup dengan teriakan Indah yang sangat-sangat keras. Woi, Indah, teriak Fahmi. No, cepat ambil no, cepetan, teriak Fahmi kemudian. Mariono pun langsung melepaskan ikatan tali pocong itu. Dia langsung menarik paksa hingga tali itu terlepas dari tiang itu. Cepetan keluar sudah buruan ayo, ucap Fahmi. Namun ketika mereka berdua ingin membuka pintu, ada ucapan yang terdengar. Darah, darah, darah. Mariono dan Fahmi melangkah mundur. No, lu dengar gak? Tanya Fahmi. Mariono mengangguk membenarkan perkataan Fahmi itu. Kayaknya dia udah pergi deh, ucap Fahmi. Mariono dan Fahmi langsung membuka pintu ruangan itu. Dia terkejut ketika Indah yang berada di depan pintu sudah tidak ada. Dah, lu di mana dah? Teriak Fahmi. Mi, coba cari di kamar Mi. Gue cari di depan ya, ucap Mariono. Fahmi langsung berlari ke kamar sambil memanggil-manggil nama Indah. Namun Indah tidak berada di kamar. No, Indah tidak ada no, ucap Fahmi. Mariono menuju dapur. Dia melihat seisi dapur berantakan semua. Mariono mengantongi tali pocong itu di kantongnya. Ini pasti perbuatan si Bu Nabilah. Beberapa saat sebelum kejadian Indah menghilang terjadi. Bu, apa yang ibu pikirkan? Tanya Pak Surya sambil menyetir mobil miliknya menuju ke rumah Mbak Warso. Diam Pak kamu Pak, Bapak itu nggak perlu tahu, teriak Bu Nabila. Mereka berdua tiba di kediaman rumah Mbak Warso. Di sana Mbak Warso sudah tahu maksud kedatangan Ibu Nabila dan juga Pak Surya. Apa perlu aku membunuh seluruh karyawanmu? Tanya Mbak Warso sambil tersenyum. Pak Surya terkejut mendengar akan hal itu. Dia tidak tega jika Mariono, Indah dan juga Fahmi dijadikan tumbal dari pesugihan pocong yang dilakukan oleh istrinya. Salah satu dari ketiganya sudah tertangkap, yang dua sedang kebingungan. Bagaimana tindakanmu selanjutnya? Tanya Mbak Warso. Bu Nabila memberikan segopok uang untuk Mbak Warso sebagai tanda jasa ucapan terima kasihnya karena telah banyak membantu seluruh permasalahan Bu Nabila. Bu Nabila kemudian masuk mobil lagi. Dia tampak puas karena kedatangannya sudah diketahui terlebih dahulu oleh Mbak Warso. Namun Pak Surya masih terdiam. Dia tidak ingin kejadian yang menakutkan itu benar-benar terjadi. Aku tahu kau ingin menyelamatkan mereka. Aku tidak punya hak untuk mencampuri urusan kalian. Namun jika kau ingin menyelamatkan mereka, ada jiwa yang harus digadaikan, ucap Mbak Warso. Lalu apa maksud semua ini Mbah? Maksudmu apa? Ini semua itu hanya kesalahpahaman.
anak-anak itu tidak bersalah. Mereka hanya korban dari arogansi istriku yang menginginkan kekayaan. Jelas Pak Surya. Datanglah ke pemakaman dekat dengan sungai itu yang berada di ujung desa ini. Anak perempuan itu berada di dalam kubur jasad yang dijadikan wadah untuk pesugihan, ucap Mbak Warso kepada Pak Surya. Dia langsung menutup pintunya dan mempersilahkan Pak Surya untuk pergi kembali. Pak Surya harus bergegas menyelamatkan anak perempuan yang dimaksud itu, yaitu adalah Indah. Namun, dia juga kebingungan dengan langkah selanjutnya. Jangan sampai tindakannya ini diketahui oleh istrinya, yaitu Bu Nabila. Lama banget sih Pak kamu Pak, aku sudah ngantuk, jelas Bu Nabila. Pak Surya terdiam di depan istrinya. Dia hanyalah anjing penurut yang menuruti tuannya. Di mana tulang dilemparkan, disitulah dia akan berlari mengambilnya. Namun dalam masalah nyawa seperti ini, dia tidak ingin macam-macam dalam hal ini. Kita pulang sekarang Bu, ucap Pak Surya. Bu Nabila tampak tidak bergairah untuk menjawab perkataan dari Pak Surya itu. Dia kemudian benar-benar sudah kecewa besar karena terlalu memanjakan para karyawannya itu. Ada satu hal lagi yang masih dipikirkan oleh Pak Surya. Ini merupakan tentang perkataan dari Mbak Warso. Jika dia ingin menyelamatkan para karyawannya, dia juga harus kehilangan jiwa. Jiwa siapa yang dimaksud pada kala itu? Pak Surya terngiang-ngiang dengan perkataan itu sepanjang hari. Dia tampak sangat-sangat membenci istrinya yang telah salah mengambil langkah dan kemudian mengikrarkan diri terhadap setan. Sesampainya di rumah, Bu Nabila langsung masuk ke dalam rumah. Pak Surya berniat menyelamatkan para pegawainya. Namun hal lain yang dipikirkannya adalah bagaimana caranya agar bisa pergi tanpa dicurigai oleh istrinya itu. Pak, sudah Pak, ayo masuk, ucap Bu Nabila. Iya, bentar. Aku mau keluar sebentar mencari makanan. Ibu pasti lapar kan? Tanya Pak Surya. Bu Nabila hanya terdiam dan dia tampak curiga dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Sepertinya dia merasakan bukan suaminya yang selama ini dia kenal. Jangan lama-lama, ucap Bu Nabila. Iya Bu, jawab Pak Surya dengan gelagapan. Akhirnya Pak Surya berhasil keluar dari cengkraman Bu Nabila. Tempat pertama yang ingin dia tuju adalah kedai miliknya. Dia ingin menyelamatkan Mariono dan juga Fahmi dari pocong suruhan itu. Singkat cerita, berada di kedai milik Bu Nabila dan juga Pak Surya. Kita harus bagaimana, No? Tanya Fahmi. Mariono kemudian langsung mengambil pisau dan sejenis apapun untuk membunuh Bu Nabila. Karena jika dia berhasil membunuh Bu Nabila, maka Indah bisa selamat. Lu mau ngapain, No? Gimana nasib Indah? Tanya Fahmi. Berisik lu ah. Gue juga tahu. Gue lagi mikir gimana Indah untuk selamat, teriak Mariono. Terus lu bawa pisau dapur buat ngapain? Tanya Fahmi. Ya gue ingin bunuh Bu Nabila, ucap Mariono. Tiba-tiba suara klakson mobil datang tepat di depan kedai. No, itu mobil si bos, No, ucap Fahmi. Ya sudah, bagus. Ini merupakan kesempatan. Lo ikut gua sekarang cepat. Jangan beritahu kalau gua bawa pisau, ucap Mariono kepada Fahmi. Fahmi hanya kemudian mengangguk. Jalan seperti biasa saja. Sambut bos seperti biasa. Jangan terlihat seperti orang panik. Paham gak lu? Ucap Mariono. Iya, No, iya. Fahmi dan Mariono bergegas menuju depan kedai. Pak Surya langsung membuka pintu mobilnya dan berlari menuju ke dalam kedai. Namun saat dia ingin berlari, Fahmi menghampirinya dan mereka bertiga bertemu di waktu dan keadaan yang tepat. No, Mi, Indah mana? Tanya Pak Surya. Indah? Ada kok Pak, lagi tidur, ucap Mariono. Kamu udah sembuh apa belum? Tanya Pak Surya. Udah Pak. Bapak nyariin Indah mau apa? Tanya Mariono. Aku ingin bertemu dengan Indah. Dia ada di kamar, tanya Pak Surya. Fahmi dan Mariono mengangguk dan Pak Surya pun bergegas menuju kamar. Namun ketika dia melewati Mariono dan Fahmi,
Dari belakang tangan Fahmi telah dulu mengunci leher dari Pak Surya. Wah! Indah hilang di bawah kabur pocong bangsat itu. Ini semua ulah Bu Nabila, tanya Mariono. No, udah no. Lu mau ngapain no? Tanya Fahmi. Diam lu, anjing. Manusia kayak gini harus dibasmi. Coba kalau bapak gagalin pesugihan itu, pasti Indah sekarang masih bersama kami. Ucap Mariono sambil mengarahkan pisaunya ke arah leher Pak Surya. Jika bapak memberontak, aku tidak akan segan-segan membunuh bapak sekarang. Pak Surya pun meminta untuk melepaskan cekikan mematikan dari belakang tubuhnya. Lepaskan dulu, no. Ucap Pak Surya sambil mencoba melepaskan kujian keras dari tangan Mariono. Gak bakalan gua lepasin. Gua mau ngebunuh semua iblis yang berwujud manusia. Gua benci manusia kayak kalian. Yang dipikirkan hanyalah harta dan harta kekayaan, kehormatan dan juga pujian. Kalian semua manusia bangsat, teriak Mariono. Aku tahu Indah di mana, ucap Pak Surya. Mariono pun terkejut mendengar jawaban dari Pak Surya yang patah-patah itu. Di mana Indah? Tanya Mariono. Dia ada di pemakaman, di salah satu desa tempat Cenayang ini tinggal. Dia terkubur di dalam makam tempat wadah pocong itu, ucap Pak Surya. Jadi Indah masih hidup? Tanya Fahmi. Kemungkinan dia masih hidup, ucap Pak Surya. Fahmi dan Mariono menatap wajah Pak Surya dengan serius. Dia berpikir bahwa Pak Surya adalah orang yang menolak dalam hal pesugihan pocong itu. Mungkin kata-katanya bisa dijadikan penguat dari keberadaan Indah. Tapi untuk menyelamatkan Indah, ada sesuatu yang tidak bisa kita terima, ucap Pak Surya. Apa itu Pak? Tanya Fahmi. Jiwa diganti dengan jiwa. Jadi jika Indah dipastikan bisa diselamatkan, kemungkinan besar ada salah satu di antara kita yang harus mati karena menggantikan posisi Indah, ucap Pak Surya. Tubuh Fahmi bergetar dengan hebat. Dia tidak ingin pilihan itu jatuh kepadanya. Apa tidak ada cara lain, Pak? Tanya Mariono. Tidak ada. Malam ini juga kita harus menolong Indah. Jika tidak, Indah bisa mati. Baiklah, Pak. Kita akan berangkat sekarang, ucap Mariono. Pak Surya pun kemudian mempersilahkan Fahmi dan juga Mariono menaiki mobilnya. Tidak lama lagi mereka pun akan menghadapi berbagai banyak sekali macam pilihan yang harus dipilihnya. Terkadang pilihan itu juga membuatnya ragu dalam hal yang tidak terduga. Namun semuanya itu bisa teratasi jika keyakinan dalam diri lebih besar daripada keraguan yang menghantui. Pak Surya menyalakan mobil miliknya. Mereka kemudian berangkat menuju desa tempat Cenayang itu berada. Pak Surya mencari pemakaman dekat sungai yang berada di ujung desa. Namun sedari tadi tidak ada pemakaman satupun. Yang terlihat hanyalah pepohonan yang menjulang tinggi, serta banyaknya suara-suara sahutan hewan-hewan di sekitaran. Namun, begitu dia berada di pohon yang sangat-sangat besar, terdapat gundukan tanah lengkap dengan nisan dari kayu bambu sebagai penanda berdirinya sebuah makam. Pak, itu makamnya Pak, tanya Fahmi. Pak Surya langsung menghentikan mobilnya dan segera mematikan mesin mobil. Sekarang bagaimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mariono. Kita cukup gali saja makam itu, karena Indah berada di dalam makam itu, jelas Pak Surya. Fahmi tidak berani menatap makam itu. Dia sangat-sangat takut dengan keberadaan makam yang aneh dan hanya berdiri tepat berada di ujung desa dan dengan jumlah yang ganjil, yaitu hanya berdiri makam itu saja, tidak ada yang lain. Mi, aku titipkan tali pocong ini kepadamu. Jika ada apa-apa, bakar saja tali pocongnya, ucap Mariono sambil menyerahkan tali pocong itu kepada Fahmi. Pak Surya kemudian hanya menatap tindakan Mariono dengan diam. Semua berjalan sesuai yang dipikirkan. Canggul ada di belakang.
ucap Pak Surya. Kau juga wajib ikut, karena jika tidak semua akan sulit terkendali, jelas Mariono. Pak Surya pun keluar dari mobil. Aroma bau pandan langsung tercium di sekitaran mereka. Pocong itu telah menunggu kita, ucap Pak Surya. Pak, ayo kita gali Pak, ucap Mariono. Mereka berdua pun segera mengambil cangkul dan menggali makam itu. Dengan sekuat tenaga mereka, keduanya tidak mau jika Indah gagal untuk diselamatkan. Butuh hingga setengah jam agar mereka bisa menyelesaikan penggalian tersebut. Namun bau pandan itu kian menyerbak. Udah, terus aja, jangan ladenin, ucap Pak Surya. Mariono pun kemudian membuka papan liang lahat yang menjadi pembatas antara lubang mayat dengan lemah layat tersebut. Krek. Mariono membuka satu persatu papan tersebut hingga dia mampu mengenali seseorang yang berada di dalam lubang itu. Fahmi melihat ada sesuatu yang berdiri di atas lubang pemakaman yang sudah digali oleh Pak Surya dan juga Mariono. Itu pocong, ucap Fahmi. Namun pocong itu hanya terdiam, lalu menghilang kembali seperti akan menuju ke suatu tempat. Pak, ini Indah Pak, teriak Mariono. Cepat, kalian angkat, cepat, ucap Pak Surya. Mariono dan Pak Surya mengangkat tubuh Indah secara perlahan. Fahmi segera keluar dari dalam mobil dan kemudian menuju ke tempat Mariono dan juga Pak Surya. Dia mengangkat tubuh Indah dengan sekuat tenaga. Setelah sudah berada di atas, Pak Surya dan Mariono langsung naik ke atas. Mi, Ida masih hidup, Mi? Tanya Mariono. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Keadaannya sudah benar-benar kritis. Detak jantung Indah kemudian melemah, ucap Fahmi. Ya sudah, ayo. Sekarang kita bawa Indah ke rumah sakit. Mereka pun membawa Indah untuk menuju ke rumah sakit. Dalam perjalanan Pak Surya mengingat perkataan Mbah Warso. Jika kamu menyelamatkan wanita itu, kamu juga harus kehilangan jiwa yang lain. Pak Surya tidak henti-hentinya untuk selalu berdoa agar dirinya bisa selamat dari kejadian itu. Tidak lupa untuk seluruh karyawan dan juga istrinya. Untungnya ketika mendatangi rumah sakit, Indah masih bisa tertolong dan juga diselamatkan. Pak Surya pun kemudian izin pamit untuk pulang ke rumah. Namun betapa terkejutnya ketika dia mendapati sosok pocong mirip dengan istrinya muncul di dekat mobil miliknya. Mah, ucap Pak Surya. Lalu kemudian sosok itu menghilang. Pak Surya pun kemudian langsung masuk ke dalam mobil dan menuju ke rumahnya untuk memastikan keberadaan istrinya itu. Namun begitu dia sampai di rumah, betapa terkejutnya Pak Surya menyaksikan jasad istrinya terjatuh dari lantai 2 rumahnya dengan darah yang sangat-sangat berserakan di sekitarnya. Malam itu menjadi malam yang kelabu bagi Pak Surya dan juga yang lainnya. Kematian Bu Nabila masih dalam sebuah teka-teki. Sebagian mengatakan Bu Nabila didorong oleh sesuatu, atau bahkan Bu Nabila sengaja dirasuki oleh pocong itu untuk dijadikan wadah selanjutnya. Kisah ini sangat terkenal di salah satu tempat. Bahkan kabarnya, setelah kematian Bu Nabila, banyak warga yang percaya bahwa arwah Bu Nabila masih gentayangan sampai sekarang. Selamatnya Indah dan yang lainnya memberikan jawaban dari hasil kinerja kerasnya. Indah, Fahmi, dan Mariono pulang ke kampungnya masing-masing, sedangkan kedai Pak Surya sudah dijual. Dan akhirnya cerita pun selesai sampai di sini. Saya ingin sedikit berpesan pada kisah kali ini. Jika kalian merintis suatu usaha atau ingin mencapai sesuatu, janganlah kalian tergoda kepada jalan pintas, dan jangan sekali-kali pun kalian mencoba untuk bersekutu dengan jin atau setan dalam bentuk pesugihan apapun. Nantinya kalian akan menyesal sendiri seperti pada cerita kali ini. Dan juga yang namanya pesugihan itu pasti akan dilaknat di akhirat nanti. Itu pun merupakan dosa yang sangat besar, karena kalian sebagai manusia berani menyekutukan Tuhan yang membuat kalian, yang menciptakan kalian, dan juga yang menciptakan seluruh alam semesta ini.
dan kalian percaya dengan jin untuk mendapatkan sebuah kekayaan. Itu benar-benar perbuatan yang sangat konyol. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ngulik sejarah pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih bisa berkembang untuk menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.